Halo, selamat malam, Lin sama biasa. Hai, kedengeran suaranya? Tes tes, kedengeran ya? Oke, sip. Sebentar, Kado coba absen dulu ya. Apa kabarnya Lin sama biasa? Kabar baik, Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke, bentar. Ini berarti kita tinggal nunggu. Hmm, udah lengkap. Queen juga udah join. Hai Queen, selamat malam. Uh, sip. Paham, Ustaz. Udah mulai aja ya. Oke. Nah, jadi selamat malam sekali lagi untuk semuanya. Hari ini adalah hari kelas di desain graphics, desain grafik untuk senior. Dan untuk kelas hari ini kita akan melanjutkan dari yang pekan lalu, ya, yaitu tentang pekan lalu kalian pelajaran kreatif ya, mendesain kalender. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam infografis. Oke, seperti yang sudah diinfokan di grup. Untuk kelas hari ini nanti tutornya sama Kak Daud. Jadi kalau Lin, Abiasa, sama Queen ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Oke. Nah, bentar. Jadi untuk kelas hari ini, bentar ya. Hmm, nama grupnya tuh 18. Duh, loading WhatsApp ya. Yaudah kita mulai aja. Infografis, ada yang pernah dengar gak apa itu infografis? Apa ya infografis itu? Belum ya? Oke, sip. Kalau belum, kita mulai aja. Jadi infografis itu kan berarti asal katanya dari info sama grafis, ya. Which is kalau info sama grafis berarti informasi yang digambarin gitu ya. Nah, nanti kita akan coba membuat informasi yang digambarin tersebut ke dalam sebuah visualisasi atau ya dalam sebuah gambar, ya. Nah, jadi ini dia ya. Oke, itu 18. Singgung. Oh, ini. Loading. Tidak. Nah, jadi infografis itu apa berarti ya? Infografis itu berasal dari kata informasi sama grafis, alias ya informasi yang digambarkan gitu. Jadi, biasanya kalian akan menyampaikan informasi ya, tapi kalau menyampaikan informasi kadang kita lupa ya waktu kita ngobrol di depan banyak orang atau misalnya kita presentasi di depan kelas gitu ya. Kalian ngomong, ngejelasin sesuatu, kadang kita gugup, maaf gugup ya, dan kita bingung gitu mau ngomong apa. Makanya nanti kita butuh infografis ini untuk apa? Untuk jadi petunjuk kita mau ngomong apa. Ya, contohnya kayak presentasi ini ya berarti termasuk infografis. Oke, tapi ya infografis bisa dalam bentuk poster biasanya ya. Nah, cara penyajian informasi yang rumit secara visual dengan bantuan grafis itu disebut infografis. Jadi kadang informasinya itu ada yang berupa angka-angka. Nah, itu berarti kita sebut sebagai infografis. Oke? Ya, nanti kita akan belajar gimana sih caranya biar kita nampilin ya sebuah angka-angka itu di dalam sebuah gambar. Ya, sebenarnya infografis ini udah dilakuin dari zaman dulu, dari orang zaman batu. Kalau misalnya di gua gitu ya, kalian suka nonton film yang di guanya tuh ada coretan-coretan di dinding. Nah, itu adalah awal mula infografis dibuat, ya. Nah, terus infografis ini terus berkembang dan kalian bisa lihat di jalanan kebanyakan. Contohnya apa? Contohnya kayak gambar ini ya.
Kalau gambar ini berarti di jalanan banyak ya, kalian bisa pahami. Nanti berarti di jalannya akan ada kondisi seperti apa, kayak gitu. Ya. Nah, dengan infografis, orang jadi lebih mudah memahami apa yang kalian sampaikan. Kadang kalau misalnya kalian terlalu banyak bicara, gitu ya, terlalu banyak perkataannya, itu bingung buat orang lain mengerti. Makanya orang lain itu lebih mudah mengingat 80% yang dilihat dan dilakukan. Ya, sama baru 20% yang mereka baca dan 10% yang mereka dengar. Jadi kalau kalian cerita atau ngejelasin sesuatu ya cuma 10% ya yang didengerin sama orang lain gitu. Sisanya ya 80% angka yang dilihat sama mereka. Oke? Nah, makanya itu yang membuat infografis ini penting ya. Nah, infografis itu bisa membuat seperti ada catatan visual, ada garis waktu atau timeline. Ya, jadi misalnya kalau tahun biasanya kalian buat seperti ini nih. Oh, tahun 2022, 2002 sampai 2004 dan 2010 itu ada apa? Terus misalnya langkah-langkah itu bisa. Ya, oke. Jadi infografis ini adalah informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Oke? Ada pertanyaan dulu? Clear ya? Oke, kalau clear kita coba kerjain buku yang aku sukai sama panduan dasar infografis ya. Ntar baru habis itu kita akan masuk ke aturan desain universal. Oke, kalau gak ada pertanyaan, kita coba kerjain latihannya. Nanti kalian coba buka, berarti pertama-tama adalah, sebentar, kita buka nomor 20, 20, 20, 20, 20. Nah, ini masih kekunci, nanti kalian buka aja yang tulisannya 16 Oktober 18. Itu udah bisa diklik, ya. Kemudian kalian ke nomor 1. Nah, nanti kalian baca, terus kalau udah dibaca, kita akan menggunakan editor Inkscape untuk membuat infografis tentang buku favoritmu. Ya, terus nanti kita akan rencanakan konten dan pilih template apa yang akan ada di infografis kamu, deskripsi singkat tentang alur cerita sama eh oh, tanpa spoiler ya. Jadi nanti teman-teman yang lain nggak bisa tahu. Terus buka Inkscape dan atur tata letak halaman kerja, rencanakan tata letak konten, sama kita menggunakan beberapa cara ya. Bisa kalian tambahin latar belakang dari FreePic atau Pixabay dalam desain icon-icon favicon boleh ya, bisa kalian download lalu diupload. Detail yang tidak standar dapat digambar secara manual. Terus nanti di akhir kegiatan kita bikin tampilin ya infografisnya. Nggak usah sih, diupload aja langsung ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada kita mulai aja ke Inkscape-nya ya. Nah, misal berarti idenya itu tergantung sama kalian ya. Kalian mau bikin apa? Yang kalian sukai aja. Kak Daud lagi suka, hmm, di sini ada susu ya. Kak Daud mau tahu misalnya ada berapa banyak susu di dunia ya. Nah, ada berapa banyak liter susu di dunia dan seberapa baiknya kita minum susu. Bebas, kalian lihat aja yang di sekitar kalian misalnya, oh aku lagi suka apa HP, aku lagi suka kunci. Nah, lihat aja sekitar yang ada di kalian, jadi biar nggak bingung mau nentuin temanya apa. Karena ini bebas sesuai dengan yang kalian mau. Oke? Oke, kita mulai new dokumen. Ah, ini dia ya. Oke, berarti pertama kalian boleh menentukan dulu ya. Biasanya kita kalau mulai ngedesain berarti mulai dari teksnya dulu aja. Ya, kalian bisa ngebikin teksnya yang mudah-mudah dulu aja. Oh, semuanya udah punya Inkscape? Udah kan ya? Queen udah punya? Udah ya, oke. Sip. Nggak ada yang trouble ya Inkscape-nya ya? Nah, kalau nggak ada yang trouble sih. Nah, kita bikin aja, Kak Daud mau bikin ada berapa banyak susu di dunia? Nah, gede banget. Kalian biasanya pas waktu praktek di Inkscape itu share screen nggak? Nggak kan ya? Nggak ya? Oke.
Jadi udah boleh langsung sambil dibuka aja nih ya. Biar kita barengan, silakan boleh diklik Algonovanya. Nah, langsung login, buka nomor 20 yang masih kekunci itu di 16 Oktober, diklik. Langsung kita kerjain di Inkscape New Document. Oke? Tata letaknya bebas ya, kalian mau bikin seperti apapun boleh. Oke? Nah, terus nanti kalian tinggal tambah-tambahin, misalnya mau nyari aset dari gambar Google pun boleh juga. Belum kado. Mana sih tadi? Hmm, hmm, hmm. Tuh, 18. Eh, Kadot mau foto ulang ya? Udah bisa langsung dikerjain ya? Coba. Terus sambil Kadot lanjutin. Ini mau foto dulu sama Kadot. Udah buat apa masih loading ya? Please Queen, Lin Lin, Abiasa, kalau ada pertanyaan tanyain ya. Oke, bebas ya. Yang kalian suka aja. Jadi nanti kalian gak terlalu terbebani buat ngerjainnya. Nah, terus pertanyaannya berarti gimana Kak buat kita dapetin data-datanya nih ya, Kak Daud, apa cari gambarnya berarti ya susu PNG. Terus Kak Daud cari aja ada berapa banyak susu di dunia ke Google ya. Google tuh pinter. Ada berapa susu? Susu banyak. Ada berapa banyak susu di dunia? Nah, ini berarti nah karena ini tahun apa sesuai dengan tahun ya, ada tahun 2022, 2023 meningkat gitu ya. Kak Daud pakai yang namanya timeline tadi ya. Timeline berarti yang nih. Nah, ini nih. Harap buat seperti ini aja ya. Berarti Kak Daud akan punya angka tahun, terus nanti dari angka tahun itu Kak Daud punya kotak untuk menunjukkan angkanya berapa ya.
Ya yang ini aja deh, yang timeline sosial media biar gampang. Sambil Kak Daud cek, kalian boleh coba ketik di chat Zoom. Berarti kalian lagi bikin poster apa? Coba. Queen, Linin, sama Abiasa tolong ketik ya. Kalian mau bikin poster tentang apa? Di chat Zoom biar Kak Daud tahu dulu. Yuk, boleh dikasih tahu dulu idenya seperti apa? Sifat introvert, oke. Queen sifat introvert, betul. Oke, lanjut. Lin dan Abiasa, tolong diketik dulu di chat Zoom. Jangan yang susah-susah, ingat. Yang kalian suka aja. Ya, bahkan yang lucu sekalipun boleh. Apa ya? Ada berapa jumlah bulu mata juga boleh. Ah, mantap tuh. Tentang berhenti merokok, boleh. Jenis teh, itu oke. Kadang punyanya teh apa nih? Teh hijau. Oh, enggak ada yang punya dua, punya dua. Iya, nggak pernah diminum tehnya. Tuh, teh hijau sama teh jahe. Nah, referensi ya. Enak. Ini nggak pernah diminum, ampun. Udah lama banget. Warnanya yang disesuaikan aja. Ada pakai ini aja ya. Biar dia mirip susu-susu. Tiramisu susu juga boleh. Itu beda ya tiramisu susu. Ini berarti Kak Daud cek aja di Google gitu ya. Dari tahun ke tahun jumlah susu berapa. Berapa jumlah susu 5 tahun terakhir di dunia per tahun. Hmm, kok nggak ada sih. Kurang canggih nih. Tanya ChatGPT. Boleh tanya ChatGPT ya? Oh, ada tuh. 2019, 900 juta ton, 930. Tahun 2022 turun ya. 930 juta ton doang. Nah, bisa ngegrup ini ya. Di clone juga boleh tuh kan. Bisa di clone tuh. 2022. Terus ada clone lagi. Atau duplikat juga boleh ya. Terus tinggal kado buat aja.
2019. Waduh, dia nggak bisa ya. Ingat nggak usah terlalu bagus ya. Yang penting jadi ingat. Karya seni yang bagus adalah karya seni yang jadi. Ya. Jadi tidak ada kata sempurna ya. Semuanya pasti sempurna. Kalian langsung buat, langsung dipraktekin. Kalau dipikirin doang, dia akan lama ya. Yo. Jangan lupa dikecilin angkanya ya. Mister, Ya. kalau misalnya bikin dari pengalaman kita sendiri nggak apa-apa kok. Oh, boleh dong, boleh banget, boleh banget. Ya, Yes, Mister. yes. Boleh, boleh banget. Tadi Kak Daud, apa tadi Mister searching karena bingung ya. Kalau misalnya kalian searching, apa mau searching boleh. Tapi kalau misalnya mau buat dari yang punya sendiri pun boleh banget ya. Itu malah lebih keren. Nah, 900, 930, terus 940, 930, 965. Nah, tuh ya. Terus habis itu kita tinggal buat apa lagi ya? Ya udah kasih gambar sapi aja. Jadi itu udah kerjawab semua. Nah, kan? Oh, oke deh ya punya kado tuh jadi tuh. Ingat, nggak usah terlalu bagus. Yang penting tersampaikan informasinya ya. Yang penting tersampaikan informasinya. Ada berapa banyak susu di dunia. Nah, ini berarti per tahun. Terus nanti jumlahnya dan ada gambar sapi ya. Oke, kalau sambil lihat latihan berikutnya tentang apa? Aturan desain universal. Hmm.
Bisa aman? Belum ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Kalau ada yang mau share screen kasih tahu ya. Belum minta lagi ya. Nanti kita lanjutin ya. Aman ya.
Oke, 6 menit lagi boleh share screen ya. Buat diekspor. Yang udah boleh tambahin warna-warnanya, ornamen-ornamennya ya. Teksnya boleh kalian coba jelasin lagi.
Oke, beres ya. Yuk, boleh share screen semuanya? Wah, ada cek. Yuk, tolong share screen ya. Nah, biasa Queen sama Lin boleh share screen. Ya, ini biasa. Nah, oke, yes, dilarang merokok. Oh, mantap tuh, bagus. Wow, keren. Oke, mantap. Ini punya biasa. Boleh diekspor ya. Oke, good job. Lin dan Queen boleh tolong di-share screen juga. Kalau mau cek, coba. Oke, ini punya Queen. Queen tentang introvert ya. Ah, oke, yes. Mantap. Oke, good job. Sifat introvert disebut sombong. Menarik nih. Nanti Kak Daud akan baca setelah kamu upload ya. Oke, kok geleng-geleng? Itu Kak Daud akan jadi informasi itu. Kak Daud juga introvert. Coba Len. Guide to Tease. Oh, oke. Oh, tipe tehnya itu kayak gini ya. Oke, mantap. Keren-keren. Ini tehnya juga bikin sendiri ya, gambar sendiri ya. Mantap. Keren. Oke, yuk diekspor yuk semuanya yuk. Nah, kalian udah belajar gimana caranya bikin infografis masing-masing ya. Nah, kita akan coba lihat pelajarannya berikutnya tentang yang berhubungan dengan infografis. Yang tadi boleh kalian download dan juga diupload ke Algonova dan kita lanjutin. Jadi, infografis yang kalian udah buat itu em, mayoritas ya, itu sudah betul semua. Oke, jadi semuanya udah menerapkan konsep infografis. Nah, jadi, meskipun dalam menggambar atau dalam mendesain itu nggak ada aturan sakleknya atau aturan yang pasti, ya, tapi tetap ada aturan desain universal, gitu. Jadi, ada yang namanya guideline, petunjuk, gitu. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang lihat desainnya kalian nggak kaget. Oh, kok desainnya gini banget, gitu ya. Nah, itu kalian perlu belajar ada batasan-batasan yang biasanya desain itu punya. Ya. Nah, untuk menciptakan karya menarik, para desainer mengikuti beberapa prinsip universal. Jadi ada 4 prinsip universal, ada kedekatan, pengulangan, penyelarasan, sama kontras. Ya. Nah, yang kedekatan dan pengulangan itu kalian udah lakukan tadi. Contohnya kayak gimana? Contoh,
kita lihat di sini anjing, kalau misalnya kalian punya gambar seperti ini dan ada anjing di antara kedua kelompok orang, kalian mengira anjing itu punya yang siapa? Ini anjing tuh punya kelompok yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Kita nggak tahu ya, karena anjingnya pas banget di tengah-tengah. Kita nggak tahu nih, ini punya siapa ya? Dan mereka berdua pun mukanya mirip-mirip dan kemungkinan punya anjing juga, ya. Nah, makanya kedekatan itu perlu kita terapkan. Jadi misalnya kalau kalian ngelihat, oh sebenarnya tulisan ini punya, misal tadi ya, gambar orang dilarang merokok. Nah, ya udah berarti rokok itu harus menempel dengan orangnya. Nggak bisa tiba-tiba rokoknya ada di bawah. Gitu. Nah, itu berarti nanti jadi bingung, ya. Dan yang udah dilakukan Abiasa itu betul ya. Kita ngebikin gambar rokoknya ada slash, artinya dilarang merokok. Nah, itu kedekatan. Ya. Nah, terus yang namanya kedekatan juga penjelasan di setiap samping gambarnya. Kalau punya lin-lin tadi, ada tehnya ya, masing-masing jenis tehnya, terus di sampingnya ada teks. Nah, itu berarti orang udah ngerti nih, oh ya udah berarti teks yang di sebelahnya artinya punya gambar teh sebelahnya. Wow, bingung nggak? Teks tersebut untuk gambar teh yang di sebelahnya, ya. Jadi pintar ya. Itu ngebikin gambar lalu penjelasan dalam bentuk teksnya dibikin deket aja supaya nggak bingung. Maka, nah, kedekatan juga itu contohnya kayak letak website. Jadi misalnya kayak yang punya Queen tadi ya, ada beberapa paragraf, itu berarti infografisnya dalam bentuk teks. Nah, itu pun betul juga, ada urutannya ya. Tadi kalau Queen buat berarti dari paling atas ke bawah lalu ke bagian kanannya, ya. Nah, itu orang yang biasa berarti kan emang kita bacanya dari kiri, habis itu ke kanan ya, atau dari kiri ke bawah baru ke kanan. Yes, good job ya. Udah bener semua, udah jago-jago nih, udah ngerti cara ngebikin infografis kayak gimana yang sesuai sama standarnya. Dan kalau misalnya kalian nanti mau nunjukin sebuah bagian, itu pastikan semuanya mirip. Jangan kayak yang di bagian kiri ya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, cuman kita agak nggak enak gitu yang ngeliat, kok ini beda-beda sih, ya, stylenya. Kalau bisa kalian punya stylenya yang sama, oke? Itu aja, good job. Jadi kalian udah belajar prakteknya, terus kita belajar lagi ilmu yang baru, ternyata udah sesuai juga. Oke, kita lanjutin latihannya ya. Nah, tadi tugas wajibnya udah beres, kita kerjain yang tugas bonus. Ya, nanti kalian baca aja yang panduan dasarnya, sama aja yang udah Kado sampaikan tadi. Dan kalau yang tugas bonus berarti yang di bintang ya. Sekarang kalian akan bikin makanan favorit. Ada yang suka masak-masak nggak? Ah, kayak Lin-Lin suka masak-masak. Biasa suka tuh. Queen doang berarti yang nggak suka ya. Oke, nah, sayangnya Queen hari ini kita akan membuat resep masakan. Aku nggak bisa masak air. Kamu nggak bisa masak air? Waduh, gimana ceritanya gue bisa masak air? Apa dong ya kalau nggak bisa masak air? Apa lagi? Tutorial. Hmm, Aku hmm. nggak bisa nyalain kompor gimana? Aduh, apa ya opsi lainnya ya Lin ya yang ada langkah-langkahnya. Biasanya Lin suka ngebuat sesuatu apa? Kamu suka ngebuat sesuatu nggak? Apa gitu yang ada langkah-langkahnya? Nggak ada. Oh, belum ada kali, masa nggak ada. Alat musik, Lin bisa apa? Queen bisa apa? Nah, Ada yang bisa alat musik? bisa. Tapi nggak Bisa tahu apa? caranya. Eh, apa dong berarti? Yang Queen tahu caranya. Apa ya? Yang ada langkah-langkahnya apa ya? Ya udah pergi ke sekolah aja deh, Queen. Kamu kasih tahu aja pergi ke sekolah kamu gimana? Atau a day in your life. Ya, Ah, kamu dari kasih mana? tahu dari pagi ngapain ya, terus siang ngapain, malam ngapain. Oke? Nah, Kalau kayak yang gitu ya. lain, kalau yang lain boleh kah? Yang Yang lain lain. boleh. Pokoknya nanti ada langkah-langkahnya ya. Karena nanti kita mau bikin prakteknya kayak ini ya, yang timeline. Nih kayak gini nih. Our design process. Ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Oke?
Oke, Sip. Ayo diupload dulu yang tadi, diekspor lalu di-upload ke udah. Albonova, biar nanti Kadot bisa cek dan nilai. Yuk. Terus kalau udah langsung ke bintang, itu ada beberapa pertanyaan, please jawab dulu. Yuk. Kalau sudah langsung dikerjain yang bintangnya ya. Ya, boleh kalian kerjain bintangnya. Dan kalau bingung untuk yang jawabannya, eh di sini kan tanda pernyataan yang benar tentang infografis. Berarti otak manusia sulit menangkap untuk membuat karya yang menarik. Para desainer mengikuti berapa? Ah, ini benar ya. Infografis adalah cara penyampaian informasi kompleks. Betul. Apa ada pendapat bahwa infografis pertama adalah lukisan gua? Betul. Otak manusia sulit menangkap infografis. Oh, salah. Para desainer yakin bahwa infografis muncul pada awal abad. Bukan ya? Nah, nomor satu jawabannya ada tiga. Dipilih. Nanti kalau udah langsung lanjut ke nomor dua. Nomor dua berarti cocokkan nama aturan desain ya. Kedekatan berarti dia elemen yang saling berkaitan dikelompokin. Pengulangan ya berarti yang diulang-ulang. Oke. Tiga, langsung buka Inkscape-nya, kita bikin dokumen baru ya. Kalau udah langsung bikin dokumen baru. Nah, kita langsung bikin dokumen baru aja nih yuk. Nah, oke. Langsung kita buat ya. Berarti untuk langkah berikutnya adalah tentang langkah-langkah. Ya, langkah-langkahnya berarti misal Kadot mau masak apa ya? Masak mie deh. Berarti dibuat dulu teksnya. Cara membuat mie instan. Nah, sip. Terus nanti Kadot tinggal taruh aja gambar dari Google ya. Mie instan dicari.
Mister, Ya, aku masih belum kepikiran. ada in your life boleh. Misalnya berarti pagi, nih ya. Ini Kak Daud bikin yang a day in your life aja ya. Yang lain boleh tentang masak mie ya. A day in my life. Nah, berarti kamu bikin aja satu. Nah, satu apa misalnya eh bangun, eh bangun dan persiapan ke sekolah. Nah, dua misalnya apa? Belajar dan bermain dan makan di sekolah. Nah, terus apa lagi tiga, pergi ikut ekskul ya dan les tambahan di bimbel. Eh, udah deh. Nanti kalian tinggal masukin gambar kamu misalnya atau anak sekolah sih. Sekolah, anak sekolah. Nah, gini ya. Oke? Yuk, bisa ya. Silakan boleh dibuat langsung.
15 menitan lagi ya. Coba. Pokoknya dia menunjukkan langkah-langkah ya. Ada langkah satu, langkah dua. Dua 20 menit lagi ya. Oke, coba harus share screen, kado cek. Kalau ada pertanyaan, please tanya.
Mister, Ya, tadi eh, punya aku udah selesai tapi ah, nge-crash, jadi terkeluar, nggak bisa dibuka. ya, Ada filenya, tapi nggak bisa dibuka. ya. Oh, Tulisannya kayak nge-crash, ngebug nah, gitu. mana coba boleh share screen? Crashnya apa? Coba kode cek. Nah, ini bisa. Udah nggak, udah nggak ya? Oke. Ah, udah bisa. Oke. Kaget Oke. tadi. Oke. Oke, silakan. Nanti boleh diketik di chat Zoom ya untuk Lin, Queen sama Abiasa. Itu bikin tentang apa? Coba diketik di chat Zoom. Kan bikin resep masakan apa atau bikin uh, poster langkah-langkah tentang apa? Ya, tolong diketik di chat Zoom ya. Temanya apa? Cara bikin mochi. Oke. Biasa cara bikin pancake. Oke. Nah, Queen boleh.
Seperti biasa, 2 menit lagi ya, share screen. Ada kamar mandi bentar ya. Sip, oke, share screen yuk. Nah, coba Kak mau cek. Yuk, kita share screen. Coba baru share screen semuanya. Biasa, Queen, dan Lin. Oke, biasa bikin pancake, mantap. Saya pernah bikin pancake, biasa. Wih, keren. Bikin sendiri dari telur sama tepung. Wih, mantap. Oke, diekspor ya. Good job, ini keren banget. Ada 4 langkah ya. Lin dan Queen, boleh tolong di-share screen? Namanya bagus ya, Queen. Ratu. How to make a mochi. Wih, keren. Mochinya Hello Kitty. Mantap. Itu berarti pakai cetakan ya? Nah, oke. Kamu pernah bikin mochi yang Hello Kitty? Pernah bikin yang Hello Kitty? Lin? Oke. Keren. Sip. Ini boleh diekspor juga ya, Lin. Boleh Queen share screen. Cara belajar fisika. Nah, itu juga boleh ya. Heeh. 3 langkah ya. Oke, good job. Lin berarti suka fisika. Apa? Queen suka fisika. Iya, Mantap. Oke, diekspor yuk. Oke, udah beres ya semuanya ya. Yuk, diekspor dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Clear ya, infografis berarti gampang. Yang perlu diingat berarti infografis itu apa tadi? informasi dengan gambar. Yes.
Ya, informasi dalam gambar pintar. Jadi dia terdiri dari kata informasi dan grafis. Grafis ya mungkin yang jarang didengar ya. Grafis adalah gambar. Ya, jadi kita membuat kalau misalnya kita kasih tahu gitu ya, misalnya tadi punya Kak Daud dalam sehari a day in my life itu kayak gimana ya dalam sehari. Nah, mungkin orang-orang akan lupa gitu ngapain aja tadi si Kak Daud ya dari pagi sampai malam. Nah, kita nanti bikin visualisasinya supaya orang bisa baca sendiri, bisa lihat gambarnya juga gitu ya. Terus udah sih itu aja untuk kelas hari ini berarti ya semua tugasnya udah beres dikerjakan. Dari kalian ada pertanyaan dulu nggak? Clear ya? Kalau clear nanti dilanjutin lagi sama Kak Citra ya yang biasa ya. Nah, nanti dilanjutin lagi minggu depan sama Kak Citra. Untuk kelas Kak Daud hari ini kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Atau sekarang ada pertanyaan dulu? Enggak deh. Nanti Kak Daud akan cek nilai apa akan cek hasil dari pekerjaan kalian masing-masing. Itu aja untuk kelas hari ini. Good job everyone. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Thank you semuanya.